Sebelum kita mempelajari tema utama, ini seminar keluarga dengan tema temukan harta terpendam, ya, supaya saudara tidak membayangkan apa itu harta terpendam sebagainya, saya mulai dengan kalimat ini dulu. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang selama ini merenung, ya, merenungkan begini loh. Nasib bangsa kita, nasib orang-orang di sekitar kita, ya. Orang egois dan orang pelit itu tidak akan pernah mikir nasib orang lain, ya atau tidak? Mengapa orang pelit, orang egois nggak pernah mikir nasib orang lain? Ayo, siapa bisa jawab? Kalau bisa saya kasih permen 2 kilo tapi beli sendiri. Mengapa orang egois, orang pelit tidak pernah mikir nasib atau keadaan orang lain? Kenapa? Karena mikir diri sendiri. Kurang tepat kata itu. Tapi betul, ada yang lebih tepat lagi. Selalu merasa kurang tepat juga. Ayo yang lain cepat. Tamak. Wih, kejam sekali. Betul itu memang tamak. Oke, begini. Mengapa orang pelit, orang egois nggak pernah mikir orang lain? Karena untuk mikir diri sendiri kurang waktu. Betul tidak? Maka itu mana sempat mikir orang lain. Untuk dirinya sendiri juga kurang waktu, kurang ini, kurang itu. Nah, bagi saudara yang pelit dan egois, pasti nggak akan ngerti pertanyaan yang saya mau ajukan ini kepada saudara. Karena orang itu sampai hari ini nggak pernah mikir nasib orang lain. Kalau kita bertobat, maka kita akan mengerti. Begini pemikiran saya. Menurut saudara, dunia ini lebih baik, lebih indah, ada manusia atau nggak ada manusia? Nah, kan aneh pertanyaannya, bukan? Ayo mikir. Saya itu pernah mikir masalahnya. Mengapa sampai muncul pemikiran seperti itu? Karena ada satu ayat. Coba kita buka dulu ayat itu. Yesaya 24 ayat yang kelima. Kemarin malam kami 3 orang di hotel. Terus begitu masuk kamar hotel, salah satu anak saya langsung nyalakan berita. Nah, anak saya yang satu tanya, "Lo kenapa nyalakan berita?" "Papa hobinya berita." Nah, dia tahu itu. Nah, kenapa saya sering dengar berita? Ya karena itu, saudara, mikirkan mau dibawa kemana bangsa ini. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu mau diapakan. Nah, jadi kita harus terus mikir bagaimana nasib orang-orang di sekitar kita. Karena bukankah seperti itu panggilan Tuhan Yesus yang tertinggi untuk kita, yaitu menyelamatkan orang, betul? Manusia, itu sasaran utama. Nah, ayat ini sudah dapat, Yesaya 24 ayat 5. Nggak ada di PowerPoint? Ada di mana? Oh, di situ. Di sini kok nggak ada lain lagi? Oh, belum dipasang. Oke. Baca baik-baik. Kalau kita membaca ayat ini, berarti yang merusak bumi ini binatang atau orang? Ayo baca baik-baik. Binatang atau orang? Khususnya hamba-hamba Tuhan, khususnya, tapi juga semua anak Tuhan. Saya marah kalau ada, apalagi istri hamba Tuhan, anak Tuhan, hobinya nonton sinetron di TV. Awas kamu dalam nama Yesus. Malah goblok, saudara. Serius, sinetron Indonesia itu merusak. Saya marah. Kalau saya keliling ke rumah-rumah jemaat, saya nggak pernah telepon dulu, saya langsung datang. Hanya untuk ngecek. Waktu saya datang, mereka nonton TV acara apa. Kalau sinetron saya akan marah. Sangat tidak mendidik rata-rata sinetron di Indonesia. Maaf. Betul? Nah, nontonlah yang mendidik. Ya, Metro TV itu banyak acara-acara yang mendidik. National Geographic tentang binatang-binatang, tentang alam ini. Nonton itu. Karena di situ Alkitab itu hidup, saudara. Serius. Bahan-bahan saya, kalau saya nonton cerita-cerita itu tentang alam ini, wow, luar biasa. Nah, ini alasan saya memberi pertanyaan kepada saudara yang aneh. Menurut saudara, kalau begini keadaannya, dunia ini lebih baik ada orang atau nggak ada orang? Kenapa? Tidak ada orang. Lah, ngapain kita di sini hari ini? Ayo.
Betul, jawaban itu betul. Ternyata dunia ini akan jadi lebih aman, lebih indah kalau nggak ada orang. Dan ini ayatnya. Bumi cemar, terpolusi. Bahasa ilmiahnya itu terpolusi. Justru bukan karena binatang, saudara. Binatang itu justru makhluk yang sangat mampu menjaga alam, menjaga ekosistem, menjaga keutuhan. Iya atau tidak? Nah, mereka itu nggak sekolah, tapi mengapa mereka lebih bijaksana menjaga alam ini daripada kita yang katanya pendidikan ini? Nah, tapi pertanyaan berikut, apakah Tuhan akan turun derajatnya jadi Tuhan kalau dia tidak ciptakan manusia? Ayo jawab, akan turun nggak derajatnya sebagai Tuhan kalau dia nggak ciptakan kita manusia? Tidak. Lalu kalau dia tahu yang dia ciptakan yaitu kita ini ternyata lebih jahat daripada binatang, ngapain dia ciptakan kita? Mengerti? Nah, untuk itu kita harus mengerti baik-baik. Pertanyaan saudara yang terakhir tadi, jawaban saudara yang terakhir tadi akan dijawab dengan tema pertemuan kita. Temukan harta yang terpendam. Amin kan dulu? Amin. Jadi saya ulangi lagi supaya alur pembicaraan kita tidak lari kemana-mana sepanjang hari ini. Dalam seminar ini, wah, kalau lihat begini, karena mungkin ini pertama kali ada di Solo seperti ini. Seminar sehari, bukan hari libur, bukan akhir minggu, orang kerja, tapi saudara mau hadir segini banyak. Saya memang yang salah, saya nggak ada waktu lagi untuk menemukan akhir minggu, karena besok pagi saya sudah selesai seminar di daerah Tangerang sana. Nah, jadi saya salut kepada semua saudara-saudara orang Solo dan sekitarnya yang bisa hadir begini banyak dalam hari kerja. Nah, saudara, saya ulangi lagi. Ternyata dunia ini akan lebih indah dan jauh lebih indah kalau nggak ada manusia. Tapi kalau manusia sudah diciptakan dan akhirnya toh merusak, itu bukan tujuan Tuhan menciptakan kita untuk merusak bumi. Katakan amin. Tujuannya apa? Kita buka Kejadian 1:26. Nah, ini awalnya. Waktu Yahweh Tuhan berfirman di Kejadian 1:26, itu manusia belum ada. Ayat itu merupakan rencana atau wacana. Jadi Yahweh Tuhan berpikir, ayo lahirkan manusia. Saya ulangi lagi. Kejadian 1:26 itu manusia belum ada. Makasih ya Bu, disebut. Ini baru rencana, ini baru wacana. Itu pikiran Tuhan mengapa harus ada manusia. Nah, kata berkuasa itu keluarga. Ya, di ayat 26 kata berkuasa itu keluarga. Nah, di kata berkuasa inilah sebetulnya Yahweh Tuhan itu menetapkan rencana kekalnya, bahwa bukan binatang yang akan membuat bumi ini hebat, tapi manusia. Karena di rencana ini, di wacana ini, justru antara manusia dengan binatang, yang surga tetapkan SK-nya, kalau saya pakai istilah pemerintah Indonesia, yang SK surga menurut ayat 26, baca baik-baik, harusnya antara manusia dengan binatang dan alam. Siapa yang menguasai siapa? Ayo cepat yang lain jawab. Ayo, ini kita berpikir, saudara. Saya kalau ngajar nggak mau cuma satu arah, enggak. Saya ingin saudara interaksi juga. Gunakan, saya pakai istilah, kasih Yahweh Tuhanmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap semuanya. Nah, begitu cara kita belajar firman Tuhan, nah, segenap yang ada pada kita. Maka itu kalau maaf ya bagi beberapa rekan yang baru 2-3 kali mendengar saya ngajar, saya tidak pernah mengajar tidak semangat, saudara. Saya kalau ngajar itu saya semangat,
Karena firman itu luar biasa. Katakan amin. Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, walaupun sakit, kalau harus ngajar, ajarlah yang semangat. 16 November yang lalu itu gempar, saudara. Saya harus ngajar ya di sebuah acara besar. Nah, panitia tahu, istri saya juga tahu, saya hari itu lagi sakit. Saya nggak tahu kenapa. Itu baru selesai mission care di Surabaya dengan Pak Tony Yudianto, Pak Erasto Sabdono November itu. Nah, di tempat itu ada jus tomat. Ya, itu tempat perkebunan tomat. Nah, menurut dokter saya keracunan tomat. Ya karena geragas, tomatnya enak itu. Saya minum sehari bisa 4 gelas begitu. Memang enak. Ternyata nggak cuma saya yang keracunan. Ada beberapa peserta dan panitia keracunan tomat itu juga. Nah, dokter bilang harusnya tomat itu nggak boleh dijus. Ya udahlah. Nah, dari Surabaya saya sudah sakit, saya ke Jakarta. Nah, saya harus mimpin acara, ngajar. Panitia sudah panik karena lihat saya pucat. Bisa nggak apa-apa, perlu diganti nggak? Saya bisa kok. Wah, saya masih ngajar, saudara. Masih. Sampai saya masih nutup ibadah itu dengan doa berkat. Begitu doa berkat selesai, saya langsung ngabruk, saudara. Dibawa ke rumah sakit langsung. Nah, mereka itu heran. Kenapa tadi waktu ngajar semangat seperti itu? Langsung bawa ke rumah sakit 3 jam. Saya diperiksa darah, semua kencing apa periksa semuanya, ada apa ini? 3 jam kemudian hasil keluar sampai hampir subuh. Ternyata saya cuma kurang garam 0,01. Apa ukuran mereka itu? Kurang garam saja. Jadi karena maaf, makan tomat, jus tomat banyak-banyak, akhirnya saya buang-buang air. Jadi nggak ditemukan apa-apa. 17 sore November itu saya langsung balik ke Amerika. Dokternya heran. Pak, jauh Pak, 26 jam Bapak di pesawat. Nggak apa-apa, saya sudah sehat kok. Nah, jadi saya ini kalau ngajar, saya ini semangat. Karena firman itu luar biasa. Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, walaupun sudah sepuh, ya jangan lemes kalau ngajar. Yang dengar ikut lemes. Firman itu kekuatan yang luar biasa. Amin. Firman itu kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi itu caranya. Jadi yang baru dengar 2-3 kali saya ngajar, saudara pasti menemukan saya nggak pernah loyo. Selalu ada hal baru yang keluar dari firman itu. Roh Kudus itu luar biasa. Oke, saya kembalikan pertanyaan tadi. Setelah kita baca Kejadian 1:26, antara manusia, binatang, dan alam, siapa yang harus menguasai siapa? Siapa harus menaklukkan siapa? Kata itu lebih tepat, siapa? Manusia harus menaklukkan binatang dan alam. Ini keputusan, ini SK kerajaan surga. Katakan amin. Jadi kalau toh kita sempat berpikir setelah keadaan makin kacau seperti ini, ternyata lebih baik dunia itu nggak ada manusia saja. Karena kan aman, betul? Nggak akan ada perampok, nggak akan ada penjarahan hutan, merusak alam, tidak ada. Karena binatang itu lebih cerdik, lebih pandai, lebih bijak daripada kita. Maka kita harus belajar dari mereka, saudara. Ini luar biasa. Nah, jadi jawabannya, kalau gitu manusia perlu dipunahkan tidak? Perlu, loh. Siapa belum perlu tadi? Ayo, kalau gitu manusia perlu dipunahkan tidak? Tidak. Perlu diapakan? Dipulihkan, bertobat, betul. Perlu dipulihkan. Dipulihkan dengan cara bagaimana? Nah, ini yang kita akan pelajari. Temukan harta terpendam. Inilah tugas gereja. Katakan amin. Tugas gereja adalah memulihkan manusia dan mengembalikan manusia pada posisi semula waktu dijadikan. Catat, ini satu-satunya tugas gereja. Tugas gereja bukan membangun gedung gereja. Di Alkitab nggak ada itu. Cari sampai robek Alkitab saudara. Tuhan Yesus nggak pernah minta bangunkan aku satu gedung gereja ya. Nggak ada. Jadi kalau saya ngomong jangan marah. Jadi nggak perlu juga salah bangun gedung gereja itu. Lebih baik bangun orang. Tadi saya ketemu beberapa teman lama. Saya tahun ini 41 tahun saya jadi pendeta. 41 tahun.
waktu yang cukup lama. Mungkin saudara tanya, begitu umur berapa? Saya ini hampir 60 sekarang, saudara. Selama 41 tahun saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah mendirikan satu gedung gereja sekecil atau sebesar apapun. Kenapa? Nanti kita akan bongkar Alkitab. Ternyata yang penting itu membangun orang. Yang lain kok gak amin? Jauh lebih berharga membangun orang daripada membangun gedung gereja. Saya membangun gedung sekolah cukup banyak, karena Tuhan Yesus itu guru. Sampai hari terakhir dia naik ke surga, orang gak panggil dia pendeta Yesus, tapi guru Yesus. Jadi saya dirikan sekolah, sudah puluhan sekolah saya dirikan. Itu jauh lebih berharga, gara-gara Kejadian 1:26. Maka itu saya kembali, catat, satu-satunya tugas gereja adalah memulihkan manusia kembali pada posisi semula waktu diciptakan. Tolong catat yang lain. Ayo, saya nggak ada yang catat, ini penting. Saya ulangi lagi, tugas gereja adalah memulihkan manusia kembali pada posisi semula waktu dia diciptakan. Tugas gereja adalah memulihkan manusia kembali pada posisi pertama dia diciptakan. Nah, kalau ditanya ayatnya mana? Kejadian 1:26. Posisi semula waktu manusia diciptakan itu harus pandai. Kata berkuasa itu harusnya orang pintar, bukan orang pintar dukun ya, karena bahasa Jawa orang pintar itu dukun artinya. Beda. Orang yang skillful, punya keahlian dalam biologi, keahlian dalam geografi, keahlian dalam psikologi, keahlian dalam pertanian, keahlian dalam kehutanan, teknologi. Itu ayat 26. Itu dari awal Yahweh Tuhan sudah merancangkan, membuat SK, manusia itu harus hebat. Bahkan dalam kata firman itu saudara akan menemukan sehebat dia. Betul tidak? Karena ada kata serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Jadi Bapa di surga itu tidak takut disaingi oleh manusia. Katakan amin. Karena memang dia yang menetapkan supaya manusia itu jadi hebat, jadi pandai, jadi ahli dalam segala hal. Maka itu kalau kita lihat kemajuan teknologi dunia sekarang, wih hebat. Sekarang ini semuanya pakai teknologi. Dulu nggak ada, sampai tahun 80-an kita nggak pernah dengar kata teknologi pangan, food technology, itu nggak pernah dengar kita. Sekarang ini juga ada teknologi kedokteran. Kenapa pakai teknologi? Ada teknologi pertanian. Mengapa semuanya pakai kata teknologi? Karena memang ada teknik yang Papa ciptakan di otak manusia. Sehingga untuk industri pangan pun nggak sekedar buat makanan ini, makanan itu, ada teknologinya. Jadi dokter pun nggak cuma ngurusin orang sakit dan obat, harus ngerti teknologi. Luar biasa kalau kita mendengar kata teknologi itu. Nah, sekarang kita akan menemukan. Saya harap dari seminar sehari ini semua orang tua akan melihat beda anak-anak saudara nanti. Ini kebenaran yang sangat hebat. Oke, saya lanjutkan. Nangkap ya? Berarti penting gak ada manusia di dunia. Setelah kita tahu Kejadian 1:26, penting. Iblis tahu manusia ini punya mandat, manusia ini punya otoritas dari surga supaya mereka menaklukkan bumi. Nah, iblis gak suka. Kenapa gak suka? Karena posisi setan terganggu kalau manusia itu kembali seperti Tuhan. Betul? Saya ulangi, posisi iblis akan terganggu kalau manusia itu kembali seperti awal diciptakan, serupa segambar dengan Tuhan. Nah, sebelum mereka terganggu, mereka ganggu kita duluan dengan cara merusak akhlak kita, merusak moral kita, merusak hidup kita dengan macam-macam.
Satu ayat lagi, ini tentang iblisnya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita akan melihat ayat ini dulu. Ya, 1 Yohanes 5 19. Kita semua tahu berasal dari, belum ketemu, dari Tuhan kita. Kita berasal dari Dia. Tahu. Tapi kita tinggalnya di mana? Di dunia. Nah, menurut firman ini, dunia dikuasai siapa? Nah, ini masalahnya. Berarti menurut firman ini, ada enggak sejengkal tanah saja di dunia yang milik Tuhan? Ayo yang lain jawab, jangan ragu-ragu. Ada enggak menurut ayat ini sejengkal saja tanah di dunia itu milik Tuhan? Tidak ada. Semua, seluruh bumi berada di bawah kuasa si jahat. Sejak kapan? Sejak Kejadian pasal 3. Waktu Adam menyerahkan mandat itu kepada iblis. Maka itu Yesus Tuhan mengajar kita, doa Bapa kami, datanglah. Nah, artinya apa? Artinya, hai gereja, rebut kembali bumi ini dari tangan si jahat. Bagaimana cara merebut bumi dari tangan si jahat? Kembalikan setiap manusia pada posisi semula waktu dia dijadikan. Amin. Temukan harta terpendam, itu mengembalikan posisi manusia pada posisi semula. Waktu kita dijadikan pertama kali, saudara, kita ini orang-orang hebat. Katakan amin. Tidak ada orang yang gak hebat di dunia, karena ada harta yang terpendam. Saya akan mulai dengan kitab Yesaya pasal 45. Saudara kan kaget kalau kita mendengar Yesaya 45. Kenapa? Karena inilah satu-satunya raja kafir di Alkitab. Satu-satunya raja kafir di Alkitab yang diberi kepercayaan dan janji-janji yang gak masuk akal. Bahkan kepada Raja Daud, Salomo, sekalipun Paulus juga tidak pernah ada janji sehebat ini. Raja siapa itu? Kores. Judulnya, Yahweh memakai Kores sebagai alatnya. Saya sempat iri hati. Dalam arti iri hati tanda positif. Kenapa Papa tidak ada anak-anakmu yang kau janjikan sehebat orang ini? Nanti kita ketemu alasan. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku, satu, kepada orang yang kuurapi. Ini raja kafir. Kores itu raja Persia. Diurapi. Kepada Kores, 2, yang tangan kanannya kupegang. 3, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. 4, melucuti raja-raja. 5, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. 6, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Harus satu ayat saja ada 6 janji yang hebat. 7, ayat 2, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. 8, dan hendak meratakan gunung-gunung. 9, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. 10, hendak mematahkan palang-palang besi. 11, aku akan memberikan kepadamu apa? Ini yang luar biasa. Harta benda yang terpendam. 13, dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang apa? Memanggil engkau dengan namamu. Yang ke-14 hitung sendiri, saya nggak ngitung. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau. Ini berapa? 15, 16, saya nggak tahu hitung. Digelari. Dan satu gelar kebangsawanan yang hebat. Yang kaget, baca sama-sama kalimat terakhir ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun. Nah, ini kan gila, sudah. Bagaimana seorang yang tidak kenal Yahweh Tuhan kita
mendapat belasan janji yang hebat, harus kita tanyakan. Amin. Kita harus kejar. Tahun 77 Roh Kudus menunjukkan saya ayat ini waktu saya ada di Manado. Tiba-tiba saya dapat wahyuan yang mengagetkan. Wow, bagaimana orang kafir seperti Kores yang belum mengenal Tuhan bisa diberi kepercayaan sebesar ini. Ayat 5. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, kecuali aku, tidak ada Tuhan. Janji yang ke-17 atau 18 yang gak tahu nih. Aku telah apa? Mempersenjatai engkau sekalipun. Syok saya sudah. Apa? Bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah kenal engkau, Papa berani memberikan janji sehebat ini. Nah, itu cara kita belajar Alkitab. Kalau saudara membaca sesuatu lalu menemukan hal-hal yang janggal, yang aneh, yang kok gak masuk akal, kejar terus. Ada apa itu? Di Magelang pernah ada hamba Tuhan, dia sudah meninggal. Ada beberapa di sini yang kenal. Di GBI di Penegara nomor 13, almarhum pendeta Yesaya Sunarso, dia guru saya. Saya manggil dia Pak Narso, dia manggil saya Den. Daniel Den. Pak Narso pernah berkata begini, Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa perlu dibantu buku-buku lain. Tahun 73 Pak Narso pernah berkata seperti itu. Tahun 73, 40 tahun yang lalu. Suatu hari saudara, saya lagi satu kamar dengan almarhum Yeremia Rim. Saya lagi santai-santai. Yeremia lagi belajar Alkitab. Dia buka Alkitab, saya masih ingat itu Dix Bible. Lalu di samping Alkitab itu ada buku 3. Satu yang saya tahu, buku komentar Alkitab. Masuklah Pak Narso ke kamar kami. Saya lagi santai. Saya kaget sudah bangun. Pak Narso bentak. Pak Narso kalau manggil Yeremia, manggil Rim, namanya Karim nih. Rim, buang buku-buku ini. Kalau kamu belajar Alkitab, lalu kamu sejajarkan buku-buku yang lain, kamu menghina otoritasnya. Karena dibentak saya kaget. Saya bingung, apa salahnya? Dia lempar 3 buku itu saudara dari meja. Terus dia pakai lafal Arab. Alkitab. Itu bahasa Arab. Al artinya segala-galanya. Kitab itu buku. Dia berkata, Rim, jangan sekali-kali mulai hari ini kamu menempatkan sejajar kitab kudus ini dengan buku-buku yang lain. Kamu harus tahu, kalau nggak ada Alkitab, nggak ada buku-buku yang lain. Sejak itu, saya tidak pernah kalau belajar Alkitab ada buku lain di sekitar saya. Saya tidak pernah. Karena ternyata betul, Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri. Waktu saya lama tinggal di Belanda, di satu gereja kecil di kota Leiden, saya mendapat sebuah tulisan yang hebat. Dia tulis begini, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Barang siapa membaca dia, maka dia akan baca yang membaca. Catat kata-kata itu. Setuju enggak? Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Ngerti enggak kalau kita dibaca oleh buku ini? Artinya apa kalau kita dibaca oleh Alkitab? Ayo cepat. Apa artinya kalau Alkitab itu membaca hidup kita, itu artinya apa? Ayo cepetan. Kita dinilai, kita dibetulkan, kita ditunjukkan salah atau benar. Luar biasa buku ini. Maka itu maaf, saya tidak akan pernah respect kepada pendeta sehebat apa kalau selama dia khotbah ada 3, 4, 5 buku yang dikhotbahkan. Saudara, saya baru baca buku ini begini, maaf, terlalu murah firman Tuhan kalau disampaikan karena baca buku. Bukan berarti nggak boleh baca. Saya butuh buku, saya baca buku, hobi saya beli buku, baca buku. Tapi aneh kalau saya ngajar seperti ini, nggak ada satupun buku yang keluar. Sampai istri saya itu pernah tanya, saya ini lihat kamu baca buku itu seperti itu, tapi kalau waktu ngajar kok nggak keluar buku itu.
Saya jawab, saya juga heran. Kemana waktu saya ngaji kok hilang semua buku itu? Karena saya menghormati Alkitab. Nah, ketika saya terganjal dengan dua kalimat yang diulang sama, kalimat terakhir ayat 4 dan kalimat terakhir ayat 5 Yesaya 45. Itu kan ganjal bukan? Bagaimana seseorang yang tidak kenal Yahweh Tuhan mendapat 18 janji yang hebat-hebat, yang mana Daud, Salomo, Musa pun, Abraham pun gak pernah dapat janji ini. Wah, itu saya kejar. Saya ingat waktu saya masih di Minahasa, bukan di kota Manado, di Minahasa, di suatu kampung dekat Langoan sana. Pagi-pagi saya merenung, muncul ayat ini. Wow, siapa orang ini? Apa yang menyebabkan Yahweh Tuhan begitu terkagum-kagum pada orang ini yang walaupun dia belum kenal Tuhan? Nah, ini ilmu yang saya terima dari Pak Narso almarhum. Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri, nggak perlu diterangkan oleh buku lain. Nah, untuk ayat ini kebetulan yang menjelaskan ayat terakhir pasal 44. Ayo kita buka Yesaya 44 ayat terakhir. Jadi ini nyambung. Lihat, mengapa Yahweh Tuhan memberi janji yang hebat kepada Kores? Akulah siapa di sini? Aku ini Tuhan yang berkata tentang Kores. Nah, ternyata di sini ada satu lagi janji. Kores itu apanya Tuhan? Lu jawab, Kores itu apanya Tuhan? Aneh enggak? Lo aneh tidak? Daud itu gembala Israel, tapi Daud pun tidak pernah diberi julukan engkau gembalaku Daud. Mengapa Kores mendapat julukan yang sekian belas di pasal 45 dan satu lagi di pasal 44, engkaulah gembalaku. Terus baca kalimat berikut, apanya Tuhan yang akan digenapinya? Loh, ayo baca saudara, ini serius. Ayo kita sama-sama berpikir, apanya Tuhan yang akan digenapi oleh Kores? Betul. Jangan baca kehendaknya saja, segala saudara. Berarti banyak atau sedikit? Nah, ini lebih heran lagi. Mengapa orang ini bisa sehebat itu? Saya masih kagum-kagum dengan 18 janji di pasal 45. Sekarang dia gembalanya Tuhan, lalu segala kehendak Tuhan akan digenapinya. Ini loh rahasianya. Dengan, lah baca, dengan, ayo dengan apa yang lain baca, keluarkan suara-suara. Dengan mengatakan, stop dulu. Apa kata lain mengatakan? Mengucapkan, bukan. Menyampaikan, bukan. Arti yang sesungguhnya memberitakan, bukan. Punya inisiatif. Loh, betul tidak? Karena dia punya inisiatif tentang Yerusalem. Ini inisiatifnya Kores. Apa inisiatifnya? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah ia dibangun. Terus dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saya termanggu-manggu berapa lama? Hah? Sesederhana ini? Dengarkan baik-baik. Sesederhana ini Yahweh menggelari, memberikan janji hampir 20 janji hanya karena Kores punya inisiatif dengan mengatakan bangun kembali bait suci dan Yerusalem. Saya langsung nangkep. Saya bilang, Papa, mulai hari ini, jadi dari tahun 77 sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya, saya akan membangun orang, bukan gedung. Sebab kata Yerusalem dan bait suci buat perjanjian baru, itu masa Yerusalem di Israel sana? Iya atau tidak? Jawab iya atau tidak? Enggak. Tuhan tidak mau kembali ke Yerusalem duniawi yang di Israel, tidak.
Begitu pula bait suci, itu bukan yang di Yerusalem yang lagi ribut sampai hari ini. Siapa bait suci? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan? Maka itu saya tidak pernah sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun, akan bangun gedung gereja. Bahkan maaf, teman-teman saya yang dekat sekalipun, mereka tahu, kalau mau bangun gedung gereja jangan minta saya akan semprot nanti. Karena ini keputusan saya sejak tahun 77. Saya akan bangun orang, bukan gedung. Dengarkan ini baik-baik. Hanya gara-gara Kores punya inisiatif. Saya kagum sekali. Ini dahsyat betul, sudah. Sangat luar biasa. Ayat 22 dan 23. Nah, ini catatan sejarah. 2 Tawaret 36. Di sini nama Kores pertama kali muncul. Ingat ya, tadi ada janji di keberapa saya lupa, di Yesaya 45, maka Yahweh Tuhan pun akan memberikan harta terpendam kepada Kores. Jangan lupa ayat itu, karena ini tema kita. 2 Tawaret 36, 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Kores, kerajaan negeri Persia jelas kafir. Yahweh menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Inisiatifnya Kores itu yang membuat Yahweh surga kagum dan harus buat sesuatu. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Yahweh Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku untuk apa? Jangan lupa, dia sudah kenal atau belum oleh yang nyuruh? Jawab baik-baik. Dia sudah kenal atau belum oleh yang nyuruh? Siapa yang nyuruh ini? Yahweh Tuhan. Ayo jujur, kalau saudara tiba-tiba ketemu orang yang gak kenal, terus disuruh orang itu, jujur, nurut atau tidak? Lah ayo jawab ini, nurut atau tidak? Apalagi bilang, ayo makan ini. Mikir dulu dong. Ternyata pengalaman Kores itu sejajar dengan pengalaman Abram sebelum Abraham. Ingat, pertama kali Abraham mendengar suara Yahweh, tinggalkan keluargamu, orang tuamu, negerimu, sanak saudaramu, pergi ke suatu tempat, berangkat bawa istri. Waktu Abraham mendengar suara itu, dia sudah kenal belum siapa yang bicarain? Belum. Bahkan kitab Yosua menulis, waktu Yahweh Tuhan datang pertama kali kepada Abraham, dia itu masih penyembah berhala di tanah Ur. Betul tidak? Nah, maka itu saya beri pertanyaan ini ya, dengar baik-baik. Kalau saudara kenal sependeta-pendetanya seorang pendeta, itu artinya apa? Pendeta tenanan, itu Paul. Dengar baik-baik. Kalau saudara kenal seorang pendeta, Paul, ya, pendetanya seorang pendeta. Kok saya bingung sendiri, saya pokoknya ngerti lah. Atau gini, sekristen-kristennya orang Kristen itu, artinya Kristen Paul, nah itu Kristen tenanan, sungguh Kristen, jujur. Malam ini pendeta dan orang Kristen tadi ya, yang tenanan, yang Paul, yang sungguh-sungguh tadi, dengar suara Tuhan, anakku, besok kamu ke Bandara Adi Sumarmo, bawa seluruh keluargamu, pergilah ke satu tempat tanpa ditunjuk, Jakarta kah, Batam kah, Singapura, nggak ngomong, pokoknya pergi. Ayo jujur, walaupun dia seorang pendeta Paul, pergi atau tidak? Ayo jujur. Ayo jawab, gak usah ragu-ragu, salah pun nggak dihukum. Ayo
Ngerti nggak pertanyaan ini, saudara? Ngerti tidak? Apalagi ini nggak kenal, saudara. Yang saya beri contoh kan yang sudah pendeta Pol tadi itu. Jujur kita masih mikir, lu pergi kemana? Kalau sendiri masih lumayan, ini keluarga bawa semua pindah. Kemana? Pokoknya pergi dulu ke bandara. Loh, ngerti ilustrasi ini? Yes. Ini yang membuat Yahweh Tuhan kagum kepada Abram dan kagum kepada Kores. Walaupun belum kenal, kok nurut disuruh. Maka itu yang kenal-kenal iki kebuangetan. Betul saya ngomong ini? Yang kenal-kenal ini loh, yang sok doa puasa rajin, asal bukan Senin Kemis ya, awas. Yang rajin pelayanan, rajin berdoa pagi, doa malam. Maaf, berapa kali sering bantah? Jawabnya atau tidak? Yang gak kenal saja nurut. Maka itu Yahweh Tuhan jatuh hati kepada orang ini. Nurutnya itu, walaupun gak kenal. Saya baca lagi ayat 23. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada aku oleh Yahweh Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Yahweh Tuhannya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Nggak kenal. Jadi sebelum saya beralih, saya ingin meyakinkan saudara, termasuk kitab Hagai. Masih ingat kitab Hagai tentang apa? Ayo, tentang apa? Nubuat tentang apa? Suruh bangun apa? Rumah Tuhan di Yerusalem. Sama, maaf, jangan marah dulu ya rekan-rekan hamba Tuhan. Mulai hari ini jangan gunakan kitab Hagai untuk cari dana buat pembangunan gedung gereja. Awas kamu, itu salah, saudara. Kitab Hagai itu nubuat perjanjian baru, bangun orang yang adalah bait suci ini, bukan untuk bangun gedung. Saya akan cerita kepada saudara apa yang saya alami dengan kitab Hagai sampai hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berkekurangan. Tadi malam Pak Matius jadi saksi, saudara. Saya baca dulu SMS saya. Ada satu bangunan, saya pakai istilah, di Makassar, itu anak Makassar. Dia yang saya sedang bangun hidupnya perlu uang 600.000. Saya kirim. Sebelum saya kirim, saya baca dulu SMS-nya. Pak Matius baca. Ini di ATM. Begitu saya kirim 600, terus saya minta Pak Matius lihat saldonya tinggal berapa. Tuhan itu gak pernah telat, saudara. Kalau saya lagi membangun hidup orang, asal saya gunakan betul untuk membangun hidup orang, luar biasa. Ngerti kata ini? Ayo bangun hidup orang. Temukan harta terpendam dalam hidup orang itu. Sudah simpan dulu tentang Kores. Kita lari ke Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Judulnya apa? Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama apa? Harta yang terpendam di ladang. Stop dulu. Semua agama di dunia, termasuk agama Kristen, termasuk Katolik, konsep surga buat semua agama di dunia itu pasti menunjuk ke sebuah tempat atau tidak? Ayo jawab iya atau tidak? Iya. Nah, itu salah. Hari ini kita akan mengenal surga yang sesungguhnya. Ayat 44 ini yang bicara siapa? Ayo cepat lihat, yang bicara siapa ini? Tuhan Yesus. Yang menulis Matius. Tapi yang bicara Tuhan Yesus. Ternyata
Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengajar dan memberitahu seperti Tuhan di agama-agama lain tentang surga. Maaf, jangan tersinggung, tapi saya ngomong. Mengapa di agama lain tidak ada di kitab suci mereka bicara surga sejelas Tuhan Yesus? Siapa bisa jawab? Gampang kok jawabannya. Iya, karena yang tahu surga cuma Tuhan Yesus karena dia ada di sana. Yang lain kan cuma menerawang, kira-kira di sana, kira-kira begini, kira-kira begitu. Betul? Maka itu mereka nggak ada kata pasti, adanya mudah-mudahan. Tidak salah, karena mereka nggak pernah tahu. Hanya Yesus yang pernah tahu sana, karena memang dia berasal dari sana. Maka itu mulai hari ini saudara tidak boleh bicara tentang surga seperti konsep agama-agama lain. Inilah konsep surga yang paling jelas. Dengar baik-baik. Hal apa? Ayat 44. Hal tentang apa? Kerajaan surga. Seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Antara tahun 72, 73 saya dapat pewahyuan ayat ini. Saya tanya, siapa yang dimaksud ladang itu? Karena begini pemahaman dan pola pikir yang Roh Kudus taruh di otak saya. Saudara tidak akan salah menafsirkan kitab suci. Dengar ya. Selama saudara konteksnya ke orang, bukan ke fasilitas. Ini penting belajar saudara. Ya, dengar baik-baik. Pelan-pelan saya akan ngomong ini. Kalau saudara belajar Alkitab dan ingin tahu rahasianya, konsep otak kita ini semua bicara tentang orang. Karena tujuan utama Yesus datang untuk orang atau untuk fasilitas. Nah, itu jangan lupa. Ternyata kalau kita belajar firman Tuhan dan selalu ke orang, maka itu saya awali tadi, mengapa orang egois, orang pelit tidak pernah bisa mikir orang lain. Maaf, di agama apa saja, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen, mau Katolik, dengar. Selama penafsiran mereka itu untuk kelompoknya, maka agama itu isinya cuma perang. Betul tidak? Lihat antara Islam sendiri, Syiah dengan Sunni, Al-Qurannya berapa? 1. Belum lagi Islam dengan Ahmadiyah. Di dalam Buddha sendiri, yang di Indonesia ada 16 aliran. Buddha sendiri. Hindu lebih banyak lagi. Kristen lebih gila lagi. Yang antara Protestan sendiri, kalau ada orang Nias akan tahu, saya tidak pernah ngelihat gereja sekacau gereja Nias. Maaf ada orang Nias ini, kacau balau Nias itu saudara. Itu Protestan sendiri, satu suku. Lihat yang aliran Pantai Kosta sendiri, ribut sendiri. Lihat yang karismatik sendiri. Belum Protestan yang Katoliknya. Lihat itu di Irlandia Utara, perang gak berhenti sudah hampir 60 tahun ini. Inilah kebenaran yang diselewengkan. Ketika orang belajar firman Tuhan, konteksnya bukan ke orang, tapi ke kelompok, ke fasilitas, dan kepada diri sendiri. Pasti ribut. Jadi mulai hari ini rekan-rekan hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, pengurus Mission Care Solo, donatur semuanya, apa saja yang kita baca di Alkitab, larikan ke orang. Katakan amin. Maka akan ketemu kebenaran yang memerdekakan orang. Bukan kebenaran yang ngajak perang, yang merasa benar sendiri. Tidak. Ini yang kita harus tahu.
Saya nggak tahu sudah ngikuti nggak peristiwa di Sampang. Ini hari ini lagi ribut lagi. Karena orang-orang Syiah harus diusir, direlokasi tempat lain. Tapi PBB melarang. Itu satu kekejaman. Wah ribut. Ada sama-sama Islam. Kita harus tahu, ketika firman diselewengkan untuk kepentingan kelompok dan pribadi, maka firman itu jadi jahat dan kejam. Setuju saya ngomong ini, Sob? Jadi jahat dan kejam. Tapi kalau firman kita arahkan ke orang, semuanya selamat dan aman. Karena memang itu hati Yesus kepada dunia ini. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia, kepada manusia. Nah, kembali ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, pertanyaan saya selalu begitu, siapa ladang itu? Kalau orang usahanya jual beli tanah, membaca ayat ini pertanyaannya bukan siapa, di mana ladang itu? Beda tidak? Bedanya di mana? Antara siapa dan di mana? Nah, jawab, bedanya di mana? Antara siapa dan di mana? Nah, itu cara saya belajar. Maaf, maka itu mengapa pelayanan saya seperti yang saudara kenal saya yang sudah lama beda dengan banyak hamba Tuhan yang ada. Karena konsep ini. Jadi buat saya bukan ladang di mana, ini siapa ladang itu. Kalau semua kita arahkan ke siapa bukan apa, maka kasih itu akan nyata, saudara. Karena kalau kita bicara apa, maka kita akan jadi perampok dan penjajah. Siapa? Nah, jawabannya gampang. Siapa ladang itu? Kalau bicara ladang, bicara tanah atau tidak? Oke. Tubuh manusia dibuat dari apa? Bilang dari tetel awas. Dibuat dari apa? Apalagi getuk? Bukan. Tubuh manusia dibuat dari tanah. Ternyata ladang yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah manusia. Amin kan dong, saya tenang. Manusia. Gara-gara ayat ini, maka mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang tidak punya hobi bangun gedung gereja, tapi hobinya nyekolahkan anak orang. Kenapa saya nyekolahkan anak orang? Nanti saya cerita dengan ayat ini. Saudara, siapapun orangnya, bahkan kalau toh dia lahir karena perkosaan dan perzinahan, maaf saya ngomong jelek, maka dia adalah orang hebat di hadapan Tuhan. Katakan amin. Orang hebat. Hari Minggu tanggal 12 kemarin, belum seminggu, saya menyelamatkan seorang bayi umur 8 bulan 2 minggu yang gak tahu orang tuanya siapa. Katanya dia diasuh oleh neneknya. Saya bersama istri saya ambil anak itu tanggal 9, pas hari kenaikan Tuhan. Ketika istri saya tiba di rumah yang sangat sederhana itu, istri saya langsung menangis karena lihat bayi 8 bulan ini jarang minum susu, cuma es teh. Jangan tertawa saudara, karena miskin. Anak umur segitu sudah diminumi pop ice itu loh. Istri saya nangis saudara. Nah, tetangganya itu yang cari ke saya. Oh, Pak Daniel pasti mau anak-anak seperti ini. Dicari sebenarnya dari akhir April. Cuma karena saya sibuk, akhirnya istri saya maksa, kita harus cepat ambil. Ya udah kita cari. Waduh, cari rumahnya susah luar biasa. Setelah turun naik mobil, kami harus jalan kaki dulu berapa jauh, masuk ke lorong-lorong gelap. Siang-siang kami lebih gelap karena nggak ada penerangan. Istri saya tanya, jadi di mana ayah ibunya? Nenek ini orang tua bilang nggak tahu. Ya udah, istri saya nggak mau tanya macam-macam. Terus dia keluarkan uang. Saya kaget juga lihat dia keluarkan uang sebanyak itu. Ambil ya, ini bukan beli, tapi untuk biaya ini biaya itu. Langsung kami ambil. Waktu istri saya menerima anak itu, si nenek cuma bawain kantong kresek. Itu dilihat oleh istri saya,
cuma 2 baju, itu pun sudah kumat. Waktu istri saya lagi gendong anak ini dan terima kantong keras itu, dia nangis sudah. Dia peluk anak itu. Sekarang anak itu sudah dengan kami ganti namanya Samuel, karena kami tahu Tuhan mendengar. Nah, itu yang kesekian ratus, bukan sekali 2 kali. Sejak saya belum menikah, pokoknya setelah saya dengar ini, maka itu di mana-mana saya pergi, saya selalu ninggali pesan. Kalau ada orang nggak suka anaknya, jangan dibunuh, jangan dibuang, kasih saya, kami akan terima. Nah, sekarang anak-anak itu yang jadi dokter sudah ada, yang jadi dokter sudah, yang sarjana sudah ratusan sudah. Saya beli ladang itu sebab tidak ada anak yang bersalah di dunia. Yang salah pasti kita. Setuju saya ngomong ini? Kenapa saya berkata nggak ada anak salah, yang salah pasti orang tua? Karena tidak ada anak-anak minta dilahirkan. Ada? Sebelum lahir buat proposal dulu? Lo jawab ada tidak? Tidak, itu prinsip yang saya pakai lewat Alkitab. Dalam perjalanan dari Jakarta tanggal 12 malam sampai ke Nabire, Samuel ini manis sekali. Sampai di pesawat itu jadi mainan pramugari, digendong sana, digendong sini. Kami 5 jam tunggu di Bandara Sentani Jayapura untuk pindah pesawat ke Nabire. Dia main dengan orang-orang di bandara itu. Begitu naik pesawat dia tidur lagi. Luar biasa. Anak itu tahu diri, sampai istri saya berkata, ini anak tahu diri betul. Dia tahu siapa yang mengasihi. Jadi tolong ya, dimanapun saudara berada, termasuk mendengar rekaman ini, dengar ada anak yang gak disukai, jangan dibuang, apalagi dibunuh. Kami siap untuk menerima karena ayat ini. Jadi di setiap kehidupan, lagi sekali saya berkata, karena perkosaan atau karena perjinan sekalipun, dia tetap ada harta terpendam di hidupnya. Apa itu harta terpendam? Yaitu tadi Kejadian 1:26. Ternyata di dunia ini tidak ada manusia lahir bodoh. Itu tidak ada, katakan amin. Yang ada manusia malas. Catat itu baik. Inilah kebenaran yang luar biasa. Oke, saya ganti. Kejadian 11 ayat 6. Ini ayat terakhir untuk sesi ini. Nanti sesi berikut kita akan belajar lebih dalam lagi. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Tentang apa kejadian 11 ini? Tentang apa saudara? Menara Babel. Ingat? Nah ini saya belajar sejarah. Ya, sejarah. Sampai tahun 62, catat ya. Sampai tahun 1962. Bangunan tertinggi di Indonesia itu Candi Prambanan. Bayangkan. Kenapa sampai tahun 62? Karena tahun 62 Gedung Sarina di Jakarta dan Hotel Indonesia dan Monas berdiri. Itu tahun yang sama, zaman Soekarno dulu. Nah, Prambanan kalah dengan gedung itu. Saudara masih ingat? Sampai zaman Daud, Bait suci itu permanen atau tenda? Jawab, sampai zaman Daud tenda. Baru zaman Salomo bangunannya permanen. Nah ini Kejadian 11. Zaman keturunan Nuh. Nimrod bersama anak buahnya, bersama keluarganya, anak cucunya bisa bangun bangunan permanen. Bukan tenda. Sudah permanen, bertingkat lagi. Yang sekolah sipil pasti akan tahu. Tahun berapa besi beton ditemukan oleh Mr. Beton? Beton itu nama orang Belanda yang menemukan. Itu pada abad yang ke-17. Jadi belum lama. Ini abad keberapa sebelum Masehi? Ada bangunan bertingkat. Nah ketika Yahweh Tuhan melihat keturunan Nuh bisa sepintar itu, muncullah firman ini ayat 6. Dan Yahweh berfirman, mereka ini satu bangsa
dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Saya tanya, kata ini menunjuk apa? Bangunan permanen bertingkat pertama di dunia. Barulah permulaan usaha manusia. Dengar baik-baik, ayat ini dahsyat. Maka itu saya mau katakan lagi, ternyata di dunia ini gak ada orang bodoh, saudara. Orang malas yang banyak. Setuju gak setelah tahu ayat ini? Mengapa? Karena ini firman-Nya. Mulai dari sekarang. Nah, kata sekarang di ayat ini Yahweh menunjuk apa? Bukan sekarang ini, bukan. Menara Babel itu. Dengar ya, saya baca. Mulai dari sekarang, sejak manusia bisa mendirikan bangunan bertingkat dan permanen pertama di dunia, mulai dari waktu itu sampai sekarang, maksud apapun juga. Apa kata lain kata apapun juga? Segala-gala. Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia apakan? Bagaimana? Baca. Bagaimana yang direncanakan manusia itu? Artinya pasti terlaksana semua. Ngeri. Tadi malam saya tidur agak telat walaupun saya capek. Kemarin saya baru tiba dari Nabire. Kalau dihitung dengan WIB, saya berangkat dari rumah itu jam 3 WIB subuh. Karena pesawat saya jam 6 menuju ke Biak. Jadi berapa belas jam? Dari jam 3 subuh saya keluar rumah sampai solo jam 6.20. Gak sempat makan, gak sempat mandi, langsung seminar kemarin. Bagi saudara-saudara yang pertama kali mendengar saya ngajar, yang pertama kali hari ini, saya harap saudara temukan sesuatu yang baru di hidup saudara. Lihat, kalau saya ngajar firman ini, saya tidak sampaikan dengan background teologi. Dengar baik-baik, saya tidak pernah mengajar dengan background teologi. Karena kalau pakai background teologi, latar belakang teologi, ini jadi buku agama. Padahal ini buku kehidupan. Betul? Teologi itu sejajar dengan biologi, psikologi, geologi, antropologi. Itu ilmu. Saudara setuju nggak? Firman ini bukan sebuah ilmu. Jawab iya atau tidak. Maka itu jangan menggunakan teologi untuk mempelajari Alkitab. Dia jadi ilmu. Ilmu itu tidak menghidupkan. Karena itu dipelajari. Jadi kalau saudara pertama kali dengar saya ngajar hari ini, maka saudara akan kagum melihat cara saya. Semua ayat yang saya ungkapkan tidak berbau keagamaan sedikit pun. Jawab ya atau tidak. Kenapa? Karena saya nggak pakai background teologi. Ini buku kehidupan. Jadi dialami dulu baru dia hidup. Teologi itu teori. Karena logika. Orang yang mendengar sebuah ilmu, dia pasti akan mikir, bukan menikmati. Beda. Tapi orang yang belajar tentang kehidupan, dia nggak perlu mikir, dia nikmati. Karena itu hidupnya sehari-hari. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan dengan sebuah kehidupan, maka firman itu jatuhnya pasti ke hati, bukan ke otak. Kalau firman disampaikan secara teologi, jatuhnya ke otak dulu baru ke hati. Dan hampir semua ilmu nggak perlu masuk ke hati, karena nggak ada gunanya. Ilmu itu masuknya ke otak. Tapi kalau kehidupan disampaikan, dia jatuhnya ke hati, baru otak itu bekerja. Saya harap saudara tahu perbedaannya ini. Saya tidak pernah nyebut buku apapun selama 1 jam lebih saya sudah ngajar ini. Saya hanya pakai ayat ini, ayat itu. Karena ini kehidupan. Dan firman ini punya otoritas yang hebat sekali. Oke, saya lanjutkan. Kenapa saya semalam tidur terlambat? Karena saya nunggu berita 3 terpidana mati dieksekusi subuh tadi di Nusa Kambangan. Hati saya itu selalu ada di penjara, saudara. Saya ini punya banyak pelayanan di penjara, di banyak penjara, di banyak provinsi di Indonesia. Ternyata
nggak ada berita selanjutnya. Tadi pagi saya bangun pagi ingin dengar, oh ternyata sudah dibawa. Yang satu di Gubernur Cilacap, yang dua dibawa ke Palembang. Saya selalu ngikuti kalau ada terpidana mati. Nah, jadi saya capek kemarin seharian. Tapi saya masih sempat dengerin berita supaya saya tahu. Oke, saya kembali ke pembicaraannya. Mei tahun 83. Kejadian 11 ayat 6 ini muncul dalam pewahyuan. Saya kaget. Jadi gak ada orang bodoh di dunia kalau begitu. Orang malas yang banyak. Kenapa? Karena menurut ayat ini berarti semua manusia di dunia bisa merencana sesuatu enggak? Orang bodoh sekalipun bisa merencana tidak? Orang cacat sekalipun bisa merencana tidak? Nah, ini yang buat saya kaget. Pertama, saya dapat pewahyuan ayat 6 ini, saya langsung protes. Papa, seharusnya Papa tambah satu kata, kecuali. Betul? Perampok, pemerkosa, pembunuh, koruptor, iya betul. Jangan masuk ke sini. Sebab semua maling, penjahat, pembuat ekstasi, sabu-sabu, semuanya itu, ayo. Sebelum mereka melakukan kejahatan, mereka buat rencana atau tidak? Ini yang saya kaget. Jadi Papa, Yahweh Tuhan memang tidak pernah membatasi. Aku sudah berikan kamu otak. Masih ingat Roma 11:29? Dia tidak pernah menyesali karunia yang diberikan kepada manusia. Masih ingat ya? Walaupun karunia itu disalahgunakan. Roma 11:29. Saya kagum. Artinya harta terpendam itu adalah keahlian, kehebatan tiap orang yang ditanam di ladang-ladang itu. Amin. Nah, itu yang kita harus beli. Jual suruh milikmu. Gali harta terpendam itu. Didik orang-orang itu untuk jadi orang-orang hebat yang memenuhi bumi. Saya beri kesaksian yang terakhir. Doktor keempat yang saya luluskan. Sekarang dia sudah bergabung dengan Surya Institute di Gading Serpong, Tangerang. Kalau saudara pernah dengar nama orang hebat di Indonesia, Profesor Dr. Yohanes Surya. Dia anak Tuhan yang luar biasa. Dia mendirikan kampus yang terhebat. Nah, anak saya ini dilantik jadi dokter 19 Desember yang lalu. Ini dokter keempat yang saya luluskan. Dia ahli kelautan di bidang toksikologi racun-racun laut. Dia itu anak yatim piatu. Dia nggak punya saudara. Dia nggak pernah tahu langsung orang tua kandungnya. Begitu dia jadi anak saya, waktu saya belum menikah, saya urus dia. Ya buat dia, kami ini ayah ibunya. Saya biayai dia sekolah. SMA lulus, langsung masuk S1 lulus. S2 dia dapat beasiswa ke Perancis. Saya antar dia ke Perancis. Lulus S2 dengan cepat, cum laude. Dia nggak mau lanjut karena dia bilang kalau saya di Perancis saya nggak bisa meneliti laut Indonesia. Dia balik ngambil di IPB Bogor. Sidang mempertahankan disertasinya itu tanggal 6 Juli 2012 yang lalu. Saya hadir dalam sidang itu. 19 Desember dia dilantik. Bayangkan, dia nggak punya masa depan karena nggak tahu orang tuanya siapa. Saya juga nggak pernah meneliti anak siapa, nggak urusan. Pokoknya dia anak orang, saya akan harus ambil. Serius. Maka itu pikirkan orang. Saya cuma cerita ya. Saya nyekolahkan anak orang pertama kali tahun 81. Itu dari Kabupaten Nganjuk, ya Kecamatan Lengkonglor, Desa Ngluyu. Kalau lebih susah bukan? Hutan jati sana. Nah, dari satu anak saya sekolahkan, itu ladang pertama yang saya beli, anak pendeta perempuan. Maka sampai 16 Maret yang lalu, di wisuda sarjana yang terakhir, yang untuk tahun awal semester awal ini, kuartal pertama awal ini, di Satya Wacana, anak dari pedalaman Yahukimu di Papua. Dia lulus sarjana, dia wisuda di UKSW Salatiga. Sekarang dia jadi guru bersama kami di Manokwari. Nah, kalau saya hitung dari 81 sampai 2013 ini,
Saya kira-kira sudah meluluskan 380 sekian sarjana. Dan kalau saya biayai orang, itu nggak cuma biaya kuliah, semuanya saya biayai. Karena ayat ini, saya ingin melahirkan orang-orang hebat di dunia. Karena Kejadian 1 ayat 26, karena Kores bangun bait suci, dan karena harta terpendam, Matius 13, itulah surga. Dan Kejadian 11 ayat yang ke-6, lahirkan orang-orang pandai di dunia ini lewat uang kita. Nah, yang pelit pasti nggak mau amin dengar uang kita. Itu dia. Kami nggak punya anak kandung. Dari 380 sekian sarjana S1 yang saya luluskan